wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalan kami dari tim Bandung Kerikil NITB. Sebelah kanan saya Kerikil 1. Saya Surya. Saya Kerikil 2 dan Batu Wita Larasati. Baiklah, kami akan mempresentasikan kasus optimalisasi program CSR pada PT Semen Gresik. Semoga berkenan. Akhirnya rapat CSR ini selesai juga. Meski besok harus rapat lagi sih. Iya, macam banget lagi. Banyak bahannya dan kita besok masih harus kasih masukan dan ide. Hei cewek-cewek. Mas Surya. Mas Surya, pasti deh kita aja. Enggak, gini. Tadi kan Pak Bos bilang tentang rencana kegiatan CSR, pemberian bantuan bencana alam. Tapi itu bukannya kegiatan charity ya? Tergantung, Mak. Jadi gini, penting buat kita untuk mengerti konsep dasar CSR dan membedakannya dengan charity. Jadi, charity adalah kegiatan yang bersifat sementara atau jangka pendek dan malah bisa menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Bedanya dengan CSR adalah kegiatan yang sustain, berkelanjutan, holistik, dan malah bertujuan menciptakan kemandirian publik. Nah, hasil akhirnya bisa membuat community development. Betul. Jadi, sebuah bantuan bencana bisa dikatakan sebagai CSR jika yang diberikan tidak hanya sekedar bantuan dana, tapi bantuan yang bisa membuat daerah tersebut menjadi mandiri dan bangkit untuk mengelola daerahnya serta bencana tersebut tanpa ada keterikatan terhadap perusahaan. Oh, ngerti. Tapi jangan-jangan di rapat tadi banyak yang salah pengertian tentang konsep CSR. Soalnya kalau salah konsep gitu, program-program dan sasaran yang udah dibentuk jadi salah juga kan? Apa lebih baik kita fokus pada satu bidang aja daripada banyak bidang tapi nggak ada yang tepat sasaran? Nah loh, terus gimana dengan perusahaan kita? Landasan CSR perusahaan kita sekarang tuh banyak banget, mulai dari bidang pendidikan sampai dengan pelestarian lingkungan. Apalagi di landasan CSR perusahaan kita, landasan BUMN udah sesuai banget. Ada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dan ISO 26000. Masa sih masih tidak tepat sasaran? Iya, yang kamu sebutkan tadi baru program bina lingkungan aja. Masih ada program kemitraan seperti penyaluran pinjaman, hibah, pelatihan, dan promosi. Nah, jadi gini, selain berdasarkan landasan-landasan yang sudah disebutkan tadi, masih ada cara lain untuk menentukan sasaran program CSR. Aku tahu, ada yang namanya social mapping. Banyak loh manfaatnya. Iya, jangan bingung. Jadi, social mapping adalah proses pendapatan masyarakat secara sistematik yang melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat tersebut, termasuk di dalamnya aturan, nilai, norma yang digunakan masyarakat dalam berinteraksi. Juga ada profil dan masalah mengenai masyarakat tersebut. Udah jelas, tapi ada cara bikinnya juga loh. Si bingung kan? Nah, ada beberapa cara singkat nih untuk bikin social mapping. Pertama, tentukan dulu wilayah yang terkena dampak langsung dari kegiatan CSR. Itu yang dikatakan dengan ring 1 pada social mapping. Apabila memungkinkan, ada ring 2, ada ring 3. Oke. Yang kedua, dekati dan jalin komunikasi dengan masyarakat tersebut. Tapi sebelumnya, kenali dulu komunitas-komunitas apa saja yang ada di masyarakat dan mau kita ajak komunikasi. Yang ketiga, data dan dokumentasi. Ingat ya, dokumentasi itu penting karena data sosial penting harus dievaluasi secara berkala. Nah, data-data yang dikumpulkan antara lain ada data demografis, data sosial ekonomi budaya, data geografis, ada juga data potensi apa yang bisa dikembangkan dari suatu masyarakat. Selain itu juga ada data masalah apa saja sih yang bisa menjadi penghambat berkembangnya suatu masyarakat. Nah, data sudah dikumpulkan, langkah terakhir adalah membuat laporan dan rekomendasi program. Ngerti. Jadi social mapping itu bisa digunakan untuk membuat sasaran yang tepat buat program-program CSR. Selain itu, social mapping juga bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah program yang dijalankan itu sudah berhasil atau belum. Udah pintar deh. Nah, jadi udah jelas kan perbedaan CSR dan charity juga mengenai sasaran. Makin banyak tentunya pasti makin baik karena kita bisa membangun lingkungan. Yang paling penting tepat sasarannya. Iya, tadi juga kan dibahas soal pengelolaan program CSR dalam perusahaan. Apaan sih itu? Iya tuh sampean nggak nyimak rapat nih pasti. Itu loh tentang pengelolaan CSR. Apakah akan dikelola perusahaan kita sendiri atau diserahkan pada pihak lain? Iya, tentang itu. Ribet banget sih. Emang ada
ada aturannya ya? Aduh, masih tanya lagi. Jadi strategi pelaksanaan CSR terkait dengan kapasitas perusahaan, stakeholder, sudut pandang perusahaan mengenai sisi operasional, kemudian juga visi dan misinya. Nah, dari situ kita tahu nih bahwa perusahaan kita, Gersik, tidak lagi menganggap CSR sebagai sebuah kewajiban hukum, melainkan membangun terus demografi untuk memberikan nilai positif atas keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat. Plus, struktur organisasi perusahaan kita kan sudah matang, jadi kita sudah siap untuk melaksanakan program-program CSR tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan bisa dibantu oleh lembaga penunjang lainnya. Jadi maksud kalian dikelola langsung oleh perusahaan itu lebih baik? Tepat sekali. Tapi ingat, setiap tahun harus dilaksanakan evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas divisi pengelola CSR dan tingkat efektivitas program implementasi CSR itu sendiri. Nah, aspek-aspek untuk mengukur tingkat efektivitas divisinya itu kepemimpinan, ada partisipasi anggota, kemudian ada pemrosesan informasi dan komunikasi. Nah, kalau untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi CSR-nya itu ada evaluasi dan pemantauan program, konsistensi program, lalu juga ada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan daya tanggap lingkungan terhadap perusahaan juga. Aduh, kita tahu itu. Pokoknya ketemu udah sesuai dengan aturan. Udah dong, BUMN kita kan perusahaan yang taat hukum, tentu saja udah sesuai. Tapi sesuai juga nggak ya dengan ISO 26.000? Dari pelaksanaannya sih sudah sesuai dengan prinsip CSR yang ada pada ISO 26.000 seperti akuntabilitas, transparansi, perhatian terhadap pemegang kepentingan, aturan hukum, norma-norma internasional dan HAM. Itu ceritanya. Sebentar dong. Dengar-dengar pemerintah daerah Surabaya mau mengeluarkan aturan baru tentang penyaluran CSR ya? Pemerintahan daerah kok Surabaya? Pemerintahan daerah itu Jawa Timur, Surabaya itu pemerintahan kota. Iya, itu maksudnya Jawa Timur. Oh, itu loh tentang rencana perusahaan untuk menyetorkan dana CSR-nya kepada pemerintah daerah. Seriusan? Enak lah. Masa pemerintah ngurusin itu nggak pernah jelas. Mulai dari negosiasi pakai kemana sampai yang paling parah transparansinya. Iya, selain masalah transparansi, pemerintah daerah juga kurang mengerti dana CSR itu mesti disalurkan kemana. Kan yang mengerti tentang stakeholder kita ya perusahaan kita sendiri lah, bukan pemerintah. Dan kayaknya pemerintah lebih baik ngurusin masalah regulasi. Soalnya regulasi yang sekarang masih banyak kelemahan dan kurang detail. Jadi sosialisasi masalah CSR ini dan pelaksanaannya kurang begitu optimal. Betul, apalagi kalau duitnya nggak tahu dipakai kemana, repot kita maksudnya. Nggak boleh gitu kali. Pemerintah kita kan nggak jelek-jelek amat. Pemerintah itu bisa membantu kita dalam proses pembuatan sosial mapping. Ini nih, proses pembuatan sosial mapping harus melibatkan perusahaan, pemerintah, dan universitas. Pemerintah bisa membantu menggunakan aset kita untuk masuk ke dalam suatu masyarakat. Dan universitas bisa membantu kita untuk mengambil data dan mengolahnya menjadi laporan sosial mapping. Gimana kita bisa tahu kerja pemerintah itu benar atau enggak? Kalau dari awal aja udah kayak gini nih, udah percaya. Jangan salah, kinerja pemerintah tuh banyak banget fungsinya. Cuma seringnya dikupas, ditutup lagi. Contohnya ada suatu kecurangan pemerintah daerah yang manipulasi warganya untuk mendapatkan dana sosial dari dana dari suatu perusahaan. Udah, nggak usah diributin. Kita cari jalan tengahnya aja. Kalaupun dana CSR tersebut harus disetorkan ke pemerintah, ya kita setorkan. Kita kan perusahaan BUMN yang taat hukum, tapi ada mekanisme pengawasan yang ketat. Gimana caranya? Salah satunya melibatkan perusahaan, kemudian masyarakat, universitas juga bisa dilibatkan dalam pengurusan hal tersebut. Oke. Waktunya yang paling penting trust dan kepercayaan. Udah, baik Pak. Besok kita sampaikan saja di rapat. Jangan cuma dari ngomong di sini doang. Kayak pakar-pakar politik aja berarti Sekian paparan dari tim kami, tim Batu Pikil. Semoga bisa menjadi sesuatu banget.